dengan tindakan Makanya Pak Apu, suka sama suka. makanya saya anjurkan untuk Yanti ini jangan berpakaian rapat aja, ikutin juga sekali-sekali seperti Iya Melia. dong, Mbak Dian. Harusnya dia bisa dong Mbak Dian. Harusnya dia bisa. Buktinya, tunggu Yanti, buktinya kamu bilang tante kamu berpakaian minim, harusnya kamu juga bisa dong. Di rumah jangan selalu rapet pakaian. Boleh juga kamu berpakaian seksi, biar laki kamu, kan laki kamu kerja di luar kota kemana tahu, kita nggak tahu kan. Harusnya kamu juga bisa dong. Oke, Mengagetkan, gimana Herli tuh? menjawab, mengatakan tidak dasar suka sama suka, tapi melulu hilap. Ya. Bawin? Saya ingin melanjutkan yang tadi. Ini jawabannya ada di Melia. Apakah disetujui atau tidak tindakan Herli waktu itu? Karena Melia dalam keadaan tidur. Dia tidak merayu mendekati Herli untuk minta digauli, tetapi Melia dalam keadaan tidur. Saya tidak membela, ya, tapi jelaskan dulu persoalannya. Karena kalau ada kata tidak dari Melia, sifat hubungan ini menjadi beda. Bukan suka sama suka, tapi itu adalah pemaksaan, pemerkosaan. Gimana tuh? Dan itu Mel, ya? bisa menjadi persoalan hukum. Gimana Mel? Kamu lagi tidur? Saya tahu Melia berat nih ya untuk menjawab ini. Mel, Anda boleh menjawab, boleh tidak? Harus menjawab. Hah? Harus karena kejelasan masalah ini ada di situ. Oke. Harus tuh Mel. Mel, oke. Apakah Anda merasakan melakukan ini Enggak, atas mungkin dasar suka sama suka? secara kronologisnya dulu deh, Mel. Jawab iya atau tidak saja? Tidak. Tidak. Oke. Berarti Anda sempat mengatakan tidak mau diperlakukan seperti itu oleh Herli. Iya, Anda melawan? iya. Tapi Harry tetap mengancam saya. Mengancam Ancam. apa? Mengancam kalau tidak ingin melakukan dengan dia, saya akan dibunuh. Hah? Laki-laki pelintut kamu. Kamu. Nanti Kurang dulu. ajar. Kamu hancur hari saya. Benar. Awas kamu nanti. Sabar mas. Maaf, Mas Selmi, Ya. Mbak Dian. Mhm. Tadi saya mendengar bahwa Melia ini ada tunangannya. Mhm. Siapa tahu tunangannya? Oke. Iya kita Anda belum nyebut- tahu loh Mbak Dian. Anda sadar nggak? Tunangannya lagi di luar Anda kota. sudah membuat hati tunangannya hancur barangkali. Baik, saya tahu tunangannya ada kemari. Tolong keluar. Siapa namanya Mbak? Rendra, Siapa? Rendra, Hendra. Mas Hendra coba keluar. Rendra. 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 Silakan Rendra. Selamat malam Mas. Saya tahu Anda dalam keadaan emosi. Ya, sabar ya. Udah tahu apa yang terjadi? Saya itu pergi 3 bulan yang lalu. Pamit sama keluarga mereka. Man, kamu dengar Rendra. Waktu itu kamu tahu kan Rendra ke rumah 3 bulan yang lalu. Kamu masih nggak mau ngaku juga. Menurut Mbak Yati dia orangnya. Iya. Jawab Mbak, tolong please. Jawab. Dia orangnya. Saya nggak tahu. Sayang, sayang, sayang. Lihat aku. Tolong jawab. Dia yang ngelakuin. Jawab. Please, please. Lihat saya jawab. Dia yang ngelakuin. Hah? Jelaskan yang sebenarnya. Jawab sayang, jawab. Iya, dia yang melakukannya. Herli, Kamu dipaksa. Kurang ajar Kamu kamu. dipaksa. Kamu dipaksa. Iya, Meli, dia Meli. memaksa saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Rendra. Rendra. Ya, udah. Sorry. Rendra. Nggak boleh. Oke? Ini Oke. peraturan di acara kita. Peraturan Anda dalam tidak boleh acara menyentuh, kita ya. adalah, Anda boleh marah, boleh apapun. oke? Stop. Kok enak gimana lagi kamu Mas? Ya, udah, sudah. Bener apa yang dibilang? Herli, coba katakan kamu terus terang. Kamu udah bikin malu keluarga besar kita aja. Apa benar? Saya hilap mas, hilap. Malu Hilap, aku punya adik kayak kamu, Heri tahu nggak? saya hilap. Saya juga nggak tahu mas. Kok melakukan hubungan sama kok dia bisa hamil? Kan nggak mungkin mas. Setelah berantakan seperti ini baru mau mengasuh kamu. Ya, saya tahu Anda marah. Suka malu. Saya tahu Anda emosi. Tapi ini sudah terjadi, bagaimana kita mengambil jalan keluar ya? Anda Rendra, mendingan boleh saya tanya sama Oke, Rendra? Rendra, Mbak Rey mau ngomong. Boleh saya Silakan. tanya sama Rendra? Duduk aja, duduk. Rendra, ini memang masalah yang sangat-sangat tidak
tidak perlu aneh, ini udah aneh sekali. Sekarang gini aja. Kami di sini ingin mencari solusi. Sekarang kamu yang pegang peranan sebetulnya. Bingung? Saya ingin mendapat satu sikap dari Rendra. Rendra, ini bukan salah Melia. Kalau kita lihat dari sekarang ya. Ini baru kacamata yang dari luar yang kita lihat. Baik. Kamu akan tetap bersama-sama dengan Melia. Lepaskan yang sebelah sini. Oke. Ini bisa berpanjang, ini panjang sekali buntut nih Helmi. Ya, baik, Ya, Mbak Re. ini kembali ke dia sekarang. Saya tahu pertanyaan Mbak Re sebelum ditanggapi, Rendra, saya tahu Anda terpukul, saya tahu Anda marah, tapi saran saya duduk, dekatin Melia karena calon istri Anda memang dalam keadaan yang shock juga, ya, jangan terpancing emosi. Saya akan bongkar pertanyaan selanjutnya. Pak Herli, apakah Anda melakukan itu karena menurut Anda cara berpakaian Melia itu memang mengundang birahi Anda? Benar, Mel. Dan saya hilap. Karena dia pakaiannya seksi-seksi. Iya lah Mbak Dian. Iya. Kalau di rumah, Mhm. tuh Pakai apa? pakaiannya pasti seksi terus. Celana pendek, tank top. Iya. Waduh. Saya ini laki-laki normal. Pastilah tergoda Kamu melihat. jangan fitnah tante saya, Mas. Diam, Kamu Ma. jangan Diam. fitnah saya. Kamu. Jangan kamu jangan bicara. Mama, diam dulu. Itu pasti nggak ada terjadi. Segmen 3 tadi memang wow, pelik sekali ya hadirnya Rendra dan kemudian pengakuan dari Herli. Dan tadi sebenarnya di sebelumnya juga Yanti merasakan bahwa Mbak ini saya bukannya membela Herli juga gitu ya. Mungkin ada juga faktor-faktor yang membuat Herli juga nafsunya tidak bisa dikontrol. Tapi saya kurang apa, Mas? Hmm. Sebelum berangkat kerja saya masih sempat jadi siapin sarapan. Oke, Malam kalau- pun walaupun saya capek pulang kerja saya tetap layanin Mas Herli. Apapun yang dia minta. Lahir Iya, batin. iya Mbak. Karena saya memang sayang dan saya memang cinta sama dia. Saya juga ada sering Wow. nasihatin tante. Sebentar. Saya udah Ini satu faktor yang disebut bahwa tante Anda berpakaian kadang-kadang mohon maaf agak terlalu terbuka sehingga mengundang. iya Mas, tapi Benar. saya memang tante berpakaian seperti itu. Udah kebiasaan dari dulu. Iya, tapi saya udah sering nasihatin juga ke tante. Berubah nggak? Enggak. Saya udah sering bilang, karena memang teman Mas itu sering ke rumah, ngurus kerja di rumah sampai malam. Saya bilang, tante tolong penampilan tante dirubah. Karena kan teman Mas itu suka datang ke rumah, saya bilang, lagi pula kan gak sopan. Tapi memang tante mungkin lebih nyaman dengan pakaian seperti itu. Nah, Tapi itu kan Yanti, tergantung laki-lakinya kan. Salah pesannya soalnya. Pesannya kan soalnya takut temen-temennya. Bukan Mas Herlinya. Karena saya percaya Mas Herli kan gak mungkin seperti itu, Mbak. Ya sebentar. Oke, Bu Win. Bu Win. Saya kira berpakaian seperti apapun tidak menjadi alasan untuk seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan. Bu Win mengatakan menggunakan istilah memperkosa. Iya, karena ada pemaksaan, ada ancaman, ya. Perempuan boleh berpakaian seperti apapun itu bukan alasan untuk siapapun untuk memperkosa dia. Kalau Herli memang laki-laki yang baik, ya dia akan bilang kepada istrinya, tolong kasih tahu tantenya jangan berpakaian seperti itu. Karena saya bisa kena nih. Karena itu tidak baik untuk semuanya. Dan kalau dia betul-betul laki-laki yang baik, bahkan dia bisa bilang, kalau bisa tante gak usah tinggal di sini deh. Karena banyak teman-teman saya yang datang ke Ya. sini, saya juga laki-laki masih muda. Ini tidak baik untuk suasana perkawinan kita. Iman kuat, imin yang enggak kadang-kadang ya. Jadi ada tindakan preventif kalau dia tahu bahwa itu menggoda. Saya kira Herli juga di sini menikmati juga pemandangan seperti itu. Ya, buktinya dia sampai melakukan tindakan itu dan juga mengancam. Adanya ancaman itu berbeda sekali loh Mas Helmi dengan tindakan Makanya Pak Apu, suka sama suka. makanya saya anjurkan untuk Yanti ini jangan berpakaian rapat aja, ikutin juga sekali-sekali seperti iya Melia. dong, Mbak Dian. Harusnya dia bisa dong Mbak Dian. Harusnya dia bisa. Buktinya, tunggu Yanti. Buktinya kamu bilang, tante kamu berpakaian minim. Harusnya kamu juga bisa dong. Di rumah jangan selalu rapet pakaian. Boleh juga kamu berpakaian seksi. Biar laki kamu. Kan
laki kamu kerja di luar kota kemana tuh? Kita nggak tahu kan. Harusnya kamu juga bisa dong menservis suami kamu tuh seperti apa mungkin. Mbak, maaf ya Mbak. Mbak, saya rasa Mbak sebagai wanita, mohon maaf saya katakan tidak pantas berkata seperti itu. Karena berpakaian, sebentar begini ya. Soal Yanti berpakaian seperti apa, Yanti mau seperti apa kepada suami itu adalah urusan mereka berdua yang bisa mereka lakukan di dalam ruangan tertutup. Ya, kita orang luar tidak bisa menyarankan pada seorang istri untuk mengatakan kamu berpakaian lebih terbuka dong supaya lebih sebentar. Ya, ini harus diselesaikan antara suami istri. Orang lain tidak berhak untuk mengatakan kamu harus berpakaian begini, berpakaian seperti itu. Karena di sini substansinya bukan masalah pakaian, tapi substansinya adalah tindakan pemaksaan ya terhadap Melia sehingga Melia hamil. Itu substansinya, bukan masalah pakaian. Ya, pakaian itu hanya hal-hal yang bisa ditambah-tambahkan. Helmi mau nambahin sesuatu? Tapi Cukup. itu harus juga, Mas Helmi. Ada Supaya suami unsurnya. betah di rumah. Sudah pernah dikomunikasikan belum? Anda belum Yanti? pernah ngomong nggak? Udah capek, Mas Helmi. Sayang, kamu kurang seksi. Enggak. Udah pernah, hampir tiap hari. Mas, kurang apa saya sama kamu, Mas? Malam-malam walaupun saya capek, saya tetap layanin kamu. Kurang seksi apa saya sama kamu, Mas? Kurang seksi aja sih. Kurang seksi, Ma. Kurang aja. Malu saya bilang ngomong itu. Malu mau nggak? Sabar. Oke. Oke. Baik. Kita pertanyaan keempat. Mas Herli. Anda tahu tante Anda sebentar lagi akan menikah dengan pasangannya, Mas Rendra. Apakah Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan bisa merusak masa depan dari tante Anda? Benar, Mas. Tapi saya benar-benar hilap, Mas. Benar-benar hilap melakukannya. Sabar. Gila apaan? Punya istri cantik kayak gini. Sabar. Rendra, Saya nggak terima. kalau khilaf itu tidak nafsu, kalau khilaf itu suka sama suka, atau kalau khilaf kok ngancem. Saya rasa ini bukan hilaf, ini karena ada ancaman. No, sananya yang hilap, bukan Ya, sininya. dia Oke? bukan, ya tapi Ya. itu bukan hilaf namanya Mas Helmi. Karena dia kalau mengancam itu harus sadar. Kalau hilaf itu dia nggak berkata apa-apa, langsung action aja. Gitu, Mengancam itu pun dalam rangka hilap, Mbak, mungkin. Saya kira mengancam itu perlu suatu pemikiran loh Mas Helmi. Oke, kita lihat jawaban versi Mbak Yanti untuk pertanyaan yang sama. Menurut saya, suami saya terpancing melihat tante yang setiap hari memakai pakaian seksi dan tidak senonoh di rumah.